Kami, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat pagi, Bapak, terkait dengan gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Informasi terkini, adakah korban jiwa ataupun korban luka? Selamat pagi Mbak Glenis. Jadi hingga pagi ini kami masih secara intensif berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sika di Maumere, Ngada dan Ende, serta juga di kawasan Taman Nasional Takabonerate. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, akibat gempa dari magnitudo 7,7 yang beberapa waktu lalu terjadi di lepas pantai Maumere, ini dipastikan tsunami telah terjadi. Dari data pasang surut secara real time yang dimiliki oleh BIG, kita mengkonfirmasi bahwa tsunami telah terjadi dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Jadi kami mengimbau atas nama BNPB kepada saudara-saudara kita yang berada di pesisir bagian utara Pulau Flores secara umum dan pesisir Kabupaten Sika dan Kota Maumere secara khusus itu untuk menjauhi kawasan pantai sesegera mungkin. Kalau misalkan tidak ada kawasan tinggi, larilah ke arah darat setidaknya 1,5 kilo hingga 2 kilo ke arah darat. Kalau ada daerah perbukitan, naiklah hingga ketinggian setidaknya lebih dari 10 meter. Himbauan ini tidak hanya bagi saudara-saudara kita di bagian utara Pulau Flores secara umum, tetapi juga di kepulauan-kepulauan bagian selatan Sulawesi Selatan, terkhusus di Kepulauan Takabonerate. Karena baik itu di pesisir bagian utara Pulau Flores maupun di perangkat pengukur pasut di Kepulauan Takabonerate itu menunjukkan memang tsunami saat ini sudah terjadi dan masih berlangsung. Jadi evakuasi wajib harus dilakukan sampai nanti BMKG secara resmi mengakhiri peringatan dini tsunami tersebut. Kenapa hal ini penting? Pertama, karena kita pastikan tsunami yang sudah terjadi, kemudian secara historis daerah sekitar epicenter ini memiliki sejarah gempa magnitudo 7,8 pada tahun 1992 dan menyebabkan tsunami yang menimbulkan fatalitas cukup besar pada saat itu. Jadi mohon sekali lagi kami himbau kepada saudara-saudara kita di pesisir utara Flores dan bagian selatan kepulauan bagian selatan Sulawesi Selatan untuk evakuasi secara mandiri, segera jauhi pantai baik itu ke arah darat lebih dari 2 kilo atau naik ke daerah perbukitan lebih dari 10 meter, Mbak Glenis. Tsunami yang terjadi ini dengan gelombang ketinggian berapa, Pak? Hingga saat ini yang terpantau di jejaring stasiun pengukuran pasut Badan Informasi Geospasial itu masih di bawah 1 meter. Dan BMKG juga di beberapa kabupaten itu juga mengeluarkan tsunami dengan status waspada, artinya ada potensi status waspada ini tsunami dengan ketinggian antara 50 cm hingga 3 meter. Itu yang melekat pada status waspada peringatan dini tsunami. Tapi ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, Mbak Glenis, bahwa ketika kita bicara tsunami, maka yang harus kita perhatikan tidak hanya tinggi gelombangnya, tetapi juga kecepatan arusnya. Kecepatan arus ini yang biasanya bisa menderat, bisa menyeret manusia kalau terjebak di dalamnya. Meskipun itu cuma 50 cm. Jadi apapun statusnya, baik itu siaga, waspada, apalagi kalau ada yang awas nanti, masyarakat menyingkir dari kawasan pesisir minimal 1,5 kilo ke arah darat atau minimal 10 meter ke arah perbukitan, Mbak Glenny.
Sejumlah warga di ND maupun Manggarai masih merasakan gempa susulan Pak hingga pagi hari ini. Bagaimana update-nya? Apakah ini intensitasnya menurun atau seperti apa? Mengingat tsunami masih terjadi hingga saat ini. Ya, untuk gempa susulan, memang BMKG mencatat terjadi beberapa gempa susulan yang cukup signifikan. Kalau gempa utama itu magnitudo 7,7, kami mendapat informasi dari BMKG, ada gempa susulan pertama magnitudo 6,2, kemudian berikutnya ada magnitudo 5,5, kemudian gempa susulan ketiga naik kembali ke magnitudo 6,2, turun ke 5,6 dan seterusnya. Artinya fluktuasi gempa susulan ini masih sangat signifikan karena kalau kita bicara magnitudo 6,5 di kedalaman kurang dari 15 kilo, itu pasti guncangannya akan sangat terasa ke arah darat. Jadi menghadapi ini yang perlu diwaspadai adalah jangan berdiri di samping gedung-gedung atau rumah-rumah yang berpotensi terdampak. Artinya gempa pertama, main shock, itu estimasi kami kalau melihat magnitudo 7,7 kedalaman hanya 15 kilo, itu akan cukup menimbulkan kerusakan yang signifikan. Nah, kerusakan-kerusakan struktur ini kalau kemudian dihantam oleh gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 beberapa kali secara beruntun, itu juga ada potensi kolaps atau hancur. Jadi masyarakat yang saat ini sudah di luar rumah, carilah ruang terbuka sambil terus bergerak berjalan menjauhi kawasan pesisir. Hindari tiang-tiang listrik, hindari papan-papan reklame, hindari bangunan-bangunan lebih dari 3 lantai selama proses evakuasi dilakukan, Mbak Glenn. Jadi memang terus berada di area terbuka hingga peringatan dini dicabut begitu ya Pak. Informasinya sejumlah wilayah ini mengalami pemadaman listrik pasca gempa. Bagaimana update-nya dari BNPB, Pak? Iya, ini merupakan salah satu SOP yang harus dilakukan karena pasti nanti kalau efek gempa ini menyebabkan ada rumah-rumah atau bangunan yang hancur, apabila itu menghantam tiang listrik, ada kemungkinan terdampak sehingga mungkin ada kabel listrik yang putus dan seterusnya. Memang kalau terjadi apakah itu gempa bumi, terjadi banjir, terjadi kebakaran, SOP-nya memang listrik harus diputus dulu. Sampai fase nanti gempa susulan tidak lagi membahayakan, baru nanti PLN akan mengambil asesmen di lapangan apakah sudah cukup aman untuk dinyalakan kembali atau tidak. Tetapi SOP-nya memang harus demikian untuk menjamin nanti keamanan masyarakat yang juga sedang evakuasi, Mbak Glenn. Ya, peringatan ini sudah disampaikan, tsunami masih berlangsung namun gelombangnya ini di bawah dari 1 meter. Kira-kira Pak, kalau melihat kondisi seperti ini, apakah juga ada kapan potensi peringatan dini ini bisa dicabut atau warga bisa kembali ke rumah mereka begitu? Iya, yang perlu kita sampaikan adalah tsunami ini bukan gelombang tunggal. Tsunami ini adalah rangkaian gelombang yang bisa terus terjadi apalagi di kawasan pesisir, di kawasan perairan dangkal, riaknya itu bisa terjadi hingga 2-3 jam ke depan. Nah, untuk itu sekali lagi kami menghimbau bahwa masyarakat jangan buru-buru untuk turun kembali dari tempat evakuasi yang saat ini sudah dicapai. Kami melihat beberapa informasi visual masyarakat dengan sangat baik sudah lari ke daerah ketinggian. Ini sangat bagus, tetapi jangan segera kembali. Tunggu sampai BMKG secara resmi mengakhiri peringatan dini tersebut. Jadi kita mari sama-sama tunggu hingga BMKG secara resmi mengakhiri peringatan dini ini. BNPB sendiri sudah berkoordinasi dengan aparat TNI Polri, mulai dari jajaran Kodam, Polda, Korem, Polres, Kodim, Polsek, hingga Babinsa, Babin Kaptipmas.
untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat tetap kondusif, tidak ada yang berada di kawasan pesisir, sampai secara resmi nanti pemerintah melalui BMKG mengakhiri peringatan dini tersebut, Mbak Glenis. Ya, warga tetap waspada, berkumpul di area terbuka, begitu ya, menjauhi bangunan karena potensi gempa susulan masih bisa terjadi dan menanti bagaimana informasi update terkini dari BMKG. Pak Muhari, tahan dulu sebentar. Kami akan update informasi terkini lainnya dari sejumlah titik di NTT pasca gempa magnitudo 7,